Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra Nabi Daud. Sejak ia masih kanak-kanak berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Nabi Sulaiman seorang juri sewaktu masa Nabi Daud. Ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Israel. Ia selalu mendampingi ayahnya dalam tiap-tiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Ia memang sengaja dibawa oleh Nabi Daud ayahnya, menghadiri sidang-sidang peradilan, serta mengikutinya, di dalam menangani urusan-urusan kerajaan. Untuk melatihnya, serta menyiapkannya sebagai putra mahkota, yang akan menggantikannya memimpin kerajaan, bila tiba saatnya ia harus memenuhi panggilan ilahi, meninggalkan dunia yang fana ini. Dan memang Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudara yang bahkan lebih tua usia daripadanya. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otaknya yaitu, terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka, yaitu bahwa kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu, telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu malam. Yang mengakibatkan rusak dan mati tanaman di pekarangannya yang sudah dirawat begitu lama sehingga mendekati masa menuainya. Kawan yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya, bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak, binasakan kebun dan pekarangan kawannya itu. Dalam perkara sengketa tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun, akibat pengrusakan kambing-kambing peliharaan tetangganya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi, yang disebabkan oleh kecerobohannya menjaga binatang ternaknya. Akan tetapi, Sulaiman yang mendengar keputusan yang dijatuhkan oleh ayahnya itu, yang dirasa kurang tepat. Lalu berkata kepada si ayah, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku demikian. Pemilik pekarangan yang telah binasa tanamannya, menyerahkan kepada pemilik kambing untuk dirawat pekarangannya. Dan pemilik hewan, menyerahkan hewan peliharaannya, untuk dipelihara, diambil hasilnya, dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedang pekarangannya yang telah binasa itu, diserahkan kepada tetangga pemilik peternakan untuk dipugar dan dirawatnya sampai kembali kepada keadaan asalnya. Kemudian, masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga dengan cara demikian, masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya." Keputusan yang diusulkan oleh Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat, dan disambut oleh para orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Sulaiman, walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Peristiwa ini merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman yang penuh dengan mukjizat kenabian, dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya, dan kepada ayahnya Nabi Daud. Nabi Sulaiman menduduki tahta kerajaan ayahnya. Sejak masih berusia muda, Sulaiman telah disiapkan oleh Daud
untuk menggantikannya, menduduki tahta singgasana kerajaan Bani Israel. Abang Sulaiman yang bernama Absyalom, tidak merelakan dirinya dilangkahi oleh adiknya. Ia beranggapan bahwa dialah yang sepatutnya menjadi putra mahkota, dan bukan adiknya yang lebih lemah fisikalnya, dan lebih muda usianya serta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia. Karenanya, ia menaruh dendam terhadap ayahnya, yang menurut anggapannya tidak berlaku adil dan telah memperkosa haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel. Absyalom berketetapan hati, akan memberontak terhadap ayahnya dan akan berjuang mati-matian untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya, apapun yang harus ia korbankan untuk mencapai tujuan itu. Dan sebagai persiapan bagi rancangan pemberontakannya itu, dari jauh-jauh ia berusaha mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka, menolong menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya. Ia mulai memperluaskan pengaruhnya. Salah satu cara yang ia lakukan yaitu, berdiri di depan pintu istana mencegat orang-orang yang datang ingin menghadap raja, dan ditanganinya sendiri masalah-masalah yang mereka minta penyelesaian. Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah meluas di kalangan rakyat Bani Israel, ia telah berhasil memikat hati sebagian besar dari mereka. Absyalom menganggap bahwa saatnya telah tiba untuk melaksanakan rencana rampasan kuasa dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa. Lalu ia menyebarkan mata-matanya ke seluruh pelosok negeri, menghasut rakyat dan memberi tanda kepada penyokong-penyokong rencananya, bahwa bila mereka mendengar suara bunyi terompet, maka haruslah mereka segera berkumpul, mengerumuninya kemudian mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Bani Israel menggantikan Daud ayahnya. Pada suatu pagi hari dikala Daud duduk di serambi istana, berbincang-bincang dengan para pembesar dan para penasehat pemerintahannya, terdengarlah suara bergemuruh rakyat bersorak-sorai meneriakkan pengangkatan Absyalom sebagai Raja Bani Israel menggantikan Daud yang dituntut turun dari tahtanya. Keadaan kota menjadi kacau balau dilanda huru-hara, keamanan tidak terkendalikan dan perkelahian terjadi di mana-mana, antara orang yang pro dan yang kontra dengan kekuasaan Absyalom. Nabi Daud merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya, akibat perbuatan puteranya sendiri. Namun, ia berusaha menguasai emosinya dan menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang dapat menambah parahnya keadaan. Lalu ia mengambil keputusan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan, keluar meninggalkan istana, dan lari bersama-sama pekerjanya menyeberang sungai Yordan menuju Bukit Zaitun. Dan begitu Daud keluar meninggalkan kota Yerusalem, masuklah Absyalom diiringi oleh para pengikutnya ke kota dan segera menduduki istana kerajaan. Sementara Nabi Daud melakukan istikharah dan munajat kepada Tuhan di atas Bukit Zaitun, memohon taufik dan pertolongannya agar menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari malapetaka dan keruntuhan akibat perbuatan puteranya yang durhaka itu. Setelah mengadakan istikharah dan munajat yang tekun kepada Allah, akhirnya Daud mengambil keputusan untuk segera mengadakan kontraaksi terhadap puteranya, dan dikirimkanlah pasukan tentara dari para pengikutnya, yang masih setia kepadanya ke Yerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel dari tangan Absyalom. Beliau berpesan kepada komandan pasukannya yang akan menyerang dan menyerbu istana, agar bertindak bijaksana dan sedapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu, teristimewa mengenai Absyalom, putranya,
Ia berpesan agar diselamatkan jiwanya dan ditangkapnya hidup-hidup. Akan tetapi, takdir berkata lain daripada apa yang si ayah inginkan bagi puteranya. Komandan yang berhasil menyerbu istana, tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Absalom, yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah ia terkurung dan terkepung. Dengan terbunuhnya Absalom, kembalilah Daud menduduki tahtanya, dan kembalilah ketenangan meliputi kota Yerusalem sebagaimana sedia kala. Dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, wafatlah Nabi Daud dalam usia yang lanjut, dan dinobatkanlah sebagai pewarisnya Sulaiman, sebagaimana telah diwasiatkan oleh ayahnya. Kekuasaan Sulaiman atas jin dan makhluk lain. Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar. Allah telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain, yaitu jin angin dan burung-burung, yang kesemuanya berada di bawah perintahnya, melakukan apa yang dikehendakinya, dan melaksanakan segala komandonya. Di samping itu Allah memberinya pula suatu karunia, berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah, untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung. Pembuatan piring-piring sebesar kolam air, periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku yang dikerjakan oleh pasukan jinnya. Sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang dan sebaliknya, binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang ia perintahkan dan ucapkan. Maka tatkala Nabi Sulaiman berpergian dalam rombongan kafilah yang besar, terdiri dari manusia, jin dan binatang-binatang lain, menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan, ia melalui sebuah lembah yang disebut Lembah Semut. Di situ ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu, agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa ia sadar dan sengaja." Nabi Sulaiman tersenyum tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu. Ia memberitahu hal itu kepada para pengikutnya, seraya bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, yang menjadikan ia dapat mendengar, serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Ia merasa takjub, bahwa binatang pun mengerti bahwa nabi-nabi Allah tidak akan mengganggu sesuatu makhluk dengan sengaja, dan dalam keadaan sadar. Setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitul Maqdis, dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nadarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di San'a, ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud, sejenis burung pelatuk, untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Ternyata bahwa burung hudhud yang dipanggilnya itu, tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah, dan mengancam akan menghajar burung hudhud yang tidak hadir itu, bila ia datang tanpa alasan dan uzur yang nyata. Berkata burung hudhud yang hinggap di depan Sulaiman sambil menundukkan kepala ketakutan, "Aku telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah, yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah, bertaburkan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta, yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup.
Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepadanya dikala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh syaitan dari jalan yang lurus dan benar. Berkata Sulaiman kepada Hudhud, "Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu, karena berita yang engkau bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan, dan untuk mengesahkan kebenaran beritamu itu, bawalah suratku ini ke Saba dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu. Kemudian kembalilah secepatnya, sambil kami menanti perkembangan selanjutnya, bagaimana jawaban Ratu Saba atas suratku ini." Hudhud terbang kembali menuju Saba, dan setibanya di atas istana kerajaan Saba, dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depannya. Kemudian diambillah surat itu oleh ratu, dibuka dan dibaca, isinya yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku, dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan berkumpul untuk memusyawarahkan tindakan apa yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya itu. Berkatalah para pembesar itu, ketika diminta pertimbangannya, "Wahai Paduka Tuan Ratu, kami adalah putra-putra yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur, dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan, dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu. Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu." Ratu Balqis menjawab, "Aku memperoleh kesan dari uraianmu, bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan dan kalau perlu, kamu tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesediaanmu menyambung nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Akan tetapi aku tidak sependirian dengan kamu sekalian. Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bila kami menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Sebab bila kami menentang secara kekerasan dan sampai terjadi perang, dan musuh kami berhasil menyerbu masuk kota-kota kami, maka niscaya akan berakibat kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan. Mereka akan menghancur binasakan segala bangunan, memperhambakan rakyat, dan merampas segala harta dan peninggalan nenek moyang kami. Hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia dari masa ke masa. Maka menghadapi surat Sulaiman yang mengandung ancaman itu, aku akan coba melunakkan hatinya, dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan, yang akan terdiri dari barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi, yang dapat mempesonakan hatinya dan menyilaukan matanya. Dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu, dan bagaimana ia menerima utusanku di istananya.
Selagi Ratu Balkis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Sulaiman, dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan membawa hadiah. Tibalah hinggap di depan Nabi Sulaiman, burung pengintai Hudhud memberitakan kepadanya rancangan Balkis untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya, sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Hudhud itu, Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balkis, dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah, yang tiada taranya yang akan menyilaukan mata perutusan Balkis bila mereka tiba. Tatkala perutusan Ratu Balkis datang, diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Sulaiman. Dan setelah mendengar uraian mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawanya, berkatalah Nabi Sulaiman, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah, dan mengaruniaku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seseorang daripada makhluknya. Di samping itu aku telah diutuskan sebagai nabi dan rasulnya, dan dianugerahi kerajaan yang luas yang kekuasaanku tidak saja berlaku atas manusia, tetapi mencakup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang. Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah serupa ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta benda dan emas walaupun sepenuh bumi ini. Kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini, dan mengira bahwa akan tersilaulah mata kami dengan hadiah ratumu. Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya, bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan ke negeri Sabah, dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang hina, yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya, jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku dan datang berserah diri kepadaku." Perutusan Balkis kembali melaporkan kepada ratunya, apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Balkis berpikir, jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntutan Sulaiman dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman berhasrat akan menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib, di samping kekuasaan lahirnya, dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan perutusan bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Balkis sebelum orangnya datang berserah diri? Berkata Ifrit, seorang jin yang tercerdik, "Aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercayai." Seorang lain yang mempunyai ilmu dan hikmah nyeletuk berkata, "Aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu." Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balkis sudah berada di depannya, berkatalah Sulaiman, "Ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku untuk mencoba, apakah aku bersyukur atas karunia-Nya itu atau mengingkarinya. Karena, barang siapa bersyukur maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan rugi di dunia dan di akhirat, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia." Menyongsong kedatangan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu yang sudah berada di depannya,
Kemudian setelah ratu itu tiba beserta pengiring-pengiringnya, bertanyalah Nabi Sulaiman seraya menudingkan kepada tahtanya. "Serupa inikah tahtamu?" Balkis menjawab, "Seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri," seraya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin bahwa tahtanya berada di sini padahal ia yakin bahwa tahta itu berada di istana tatkala ia bertolak meninggalkan Sabah. Selagi Balkis berada dalam keadaan kacau pikiran, keheranan melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman, ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk penerimaannya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih. Balkis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya ketika berada dalam ruangan itu, mengira bahwa ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, "Engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini." "Oh Tuhanku," Balkis berkata menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman. "Aku telah lama tersesat berpaling daripadamu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu. Ampunilah aku. Aku berserah diri kepada Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan keyakinan penuh. Kasihanilah diriku wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang."